Ini adalah trip terakhir saya berada di kota Pangandaran. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi menggunakan kereta api. Nah, informasi buat teman-teman, jika kalian berada di Pangandaran, kalau mau menggunakan kereta api kalian harus ke Banjar dulu. Nah, ini adalah salah satu bus yang akan mengantarkan kita ke kota Banjar. Setelah itu kita bisa memilih rute kemanapun, mau ke Surabaya, Bandung, Jakarta, ataupun kota-kota lainnya. Seperti apa perjalanan saya ini? Nonton video ini sampai habis. Semoga kedepannya akan menjadi rekomendasi trip perjalanan kalian. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mangge. Di video kali ini saya mengajak kalian untuk trip random lagi ya, dari Pangandaran menuju kota Banjar. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan kereta api menuju kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain, bisa menonton video perjalanan saya ini. Nah, di kota Pangandaran ini kan terminalnya lumayan dekat ya. Nah, posisi saya sekarang berada di Bundaran Marlin, salah satu ikonnya kota Pangandaran. Nah, kemungkinan saya akan menunggu di sini naik bis menuju kota Banjar. Seperti apa perjalanan saya? Teman-teman nonton aja video ini sampai habis, dan semoga ini bisa menjadi rekomendasi perjalanan kalian dari Pangandaran menggunakan kereta api. Pak, oke teman-teman, ini bisnya udah datang ya. Jadi saya mau naik aja. Ini bis Budiman namanya. Depan kosong Pak, depan kosong. Bisa ngerokok Pak? Ini bisa ya? Bismillah. Akhirnya kita sudah naik bisnya ya. Nah, ini perjalanan lumayan lama ya, kurang lebih 2 jam. Jadi saya menggunakan bis Budiman dari kota Pangandaran menuju ke Banjar, tepatnya di stasiun Banjar nanti. Nah teman-teman, tepat pukul 12:11 ya, saya udah naik bis Budiman dari Pangandaran menuju ke Banjar. Nah, ini kita masih di kota Pangandarannya. Dan bis ini informasinya dia akan berhenti, tidak seperti bis-bis yang pada umumnya. Jadi dia akan mampir setiap siapa aja yang mau nyegat, mau jauh mau dekat, dia tetap mengangkut penumpang. Sepanjang perjalanan dari Pangandaran menuju kota Banjar, banyak banget desa-desa yang kita singgahi, dan juga pastinya bus ini tidak langsung menuju ke kota Pangandaran. Akan tetapi dia akan berhenti setiap ada penumpang yang ada di tengah jalan. Ya begitulah kalau kita menggunakan bus 3/4. Apalagi bus ini kan rutenya hanya dari kota Pangandaran saja menuju Tasikmalaya. Akan tetapi kalau teman-teman menggunakan bus yang gede, rute Jakarta Pangandaran, kalian juga bisa naik dari sini. Cuman jadwalnya tidak sebanyak seperti bus Budiman yang saya naik saat ini. Dan untuk informasi harga, dari Pangandaran menuju kota Banjar itu dipatok dengan biaya 50.000 saja.
dengan durasi perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit. Oke teman-teman, kurang lebih 15 menit perjalanan dari Pangandaran. Nah ini kita melewati jalur apa ya, nemplok atau apa gitu tadi informasi. Jelas ini mungkin di daerah pegunungan ya. Jadi dari Pangandaran menuju Banjar itu kita membelah pegunungan, sehingga perjalanannya ini berkelok-kelok. Mirip banget ya kalau di daerah Sulawesi itu ada jalur Trans Sulawesi Kebun Kopi. Nah jalannya juga seperti ini, berkelok-kelok. Makanya kalau tips perjalanan menggunakan bus di jalur seperti ini itu enaknya kalau kita duduk di depan supaya tidak terlalu pusing. Kali Pucang. Nah maksud saya ini daerah Kali Pucang. Baru lihat tadi tulisannya Kali Pucang. Jadi Kali Pucang ini setelah Pangandaran kita masuk di daerah Kali Pucang, desa Kali Pucang. Berarti dia berada di dataran tinggi ya. Lumayan sih berkelok-kelok. Kalau dari sini tuh kurang lebih 198 kilo kalau kita mau ke Bandung. Jadi dari sini kita melewati Banjar dulu, setelah Banjar Tasikmalaya, Garut, dan langsung ke Bandung. Oke teman-teman, jam 12:39 menit. Kalau tadi itu desa Kali Pucang ya, yang berada di dataran tinggi. Nah kalau ini kecamatan Kali Pucang. Dan ternyata Kali Pucang itu Kali Pucang itu kecamatan, bukan desa. Keren banget ya. Ini kecamatannya. Makanya tadi pas turun dari gunung itu dia lumayan rame, tiba-tiba rame gitu. Ada polsek, ada sekolah-sekolah yang lumayan besar, ada toko-toko gede. Nah ini masih masuk juga di Kabupaten Banjar kalau Kali Pucang. Sorry, Kabupaten Pangandaran. Nah teman-teman, kalau nggak salah ya, di Kecamatan Kali Pucang ini, oh ya benar, ini ke kanan ini kalau kita mau ke Purwakerto atau Cilacap ke Jawa Tengah. Tuh ada tandanya. Nah jadi kalau mau dari Pangandaran kalian mau ke Jawa Tengah, bisa langsung belok ke kanan sana. Mau ke Purwokerto, Cilacap, atau mungkin mau ke Yogyakarta dan Surabaya, bisa melewati jalur itu. Kalau nggak salah itu jalur selatannya ya, jalur selatan Jawa. Banyak banget penumpang yang naik. Oke teman-teman, tepat pukul 12:44 menit ini kita masuk atau melewati desa Cibulu. Setelah tadi kita melewati kecamatan apa ya, nah ini udah masuk di desa Cibulu ya. Jadi kemungkinan perjalanan dari Pangandaran, kalau Pangandaran Banjar berapa kilo Pak? 50 kilo. Jadi kurang lebih dari Pangandaran itu menuju ke Banjar itu 50 kiloan. Nah di sini karena saya menggunakan bis Budiman yang 3 perapat, akhirnya ya dia menerima rute kemana aja sepanjang jalur tujuan bis ini berakhir. Jadi makanya tadi teman-teman lihat banyak banget ya orang yang nyegat naik, terus ada yang turun. Jadi berbeda dengan bis-bis yang besar. Jika kita berangkat itu mungkin jarang mampir. Ada juga yang mampir tapi mungkin lebih jarang. Nah kalau bis 3 perapat Budiman seperti ini, memang dia rutenya dari Tasik menuju ke Pangandaran, tapi dia melewati dimanapun rute yang dia lewati, ada penumpang yang nyegat dia akan berhenti. Terkesan agak lama sih, tapi gimana ya, namanya satu perjalanan, satu trip, jadi kita harus menikmati dan enjoy aja.
pukul 12.54 kita masuk di Desa Ciganjeng, Kecamatan Kalipucung. Jadi kecamatannya Kalipucung itu ada beberapa desa ya yang perlu kita lewati. Tadi itu yang pertama Desa Kalipucung, Desa Ciganjeng, terus desa apa tadi ya sebelumnya. Tapi di sini view-nya keren banget teman-teman. Sawah tuh. Memang sih kalau trip-trip seperti ini butuh apa ya? Tidak semua orang bisa melakukan perjalanan seperti ini. Tapi sekali kalian nikmati, dijamin bakal ketagihan ya teman-teman. Dan Desa Ciganjeng ini masih masuk Kabupaten Pangandaran, jadi belum masuk di Tasik. Nanti kita lihat ya perbatasan antara Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasik itu desa apa. Oke teman-teman, tepat pukul 13.06 kita sudah melewati Desa Padaherang. Padaherang ini mungkin masih masuk di ini ya, di Kabupaten Pangandaran. Nah kemungkinan dari sini itu menuju ke Banjar 1 jam lagi. Alhamdulillah juga ya, sepanjang perjalanan ya agak mendung tapi tidak hujan, karena kalau hujan itu agak ribet banget seperti kemarin pada Herang.
akhirnya kita masuk di kota Banjarnya. Nah, ini pusat kota Banjar ya, Kabupaten Banjar. Nah, di sini saya akan turun di stasiun Banjar aja, terus sambil lihat jadwal kereta api dulu nih yang mau berangkat. Saya masih random mau kemana, masih bingung juga. Nantilah mungkin kita cari kuliner dulu yang ada di sini. Setelah itu baru habis. Setelah itu baru mikir mau kemana perjalanan ini. Oke teman-teman, tepat pukul 14.00 ya, saya tiba di Terminal Banjar, Terminal tipe A Banjar, Jawa Barat. Nah, dari sini mungkin saya random aja ya, belum tahu mau kemana tujuannya. Yang jelas bis Budiman ini sangat rekomendasi banget buat kalian kalau mau ke Pangandaran dari Banjar ataupun sebaliknya. Dengan biaya 50.000 itu saya rasa cukup worth it ya, dan pastinya bisnya nggak ugal-ugalan, kalian pasti akan nyaman selama perjalanan. Mungkin saya tutup dulu ya trip perjalanan saya sampai sini dulu, dan di Banjar mungkin saya akan nginap atau mungkin trip random lagi perjalanan mau kemana, nanti kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, sehat-sehat selalu.